Lalu, apa langkah secara spesifik supaya saya bisa keluar dari rat race ini? Supaya saya ini gajinya bertambah tapi nggak minus lagi. At least ya saya punya sesuatu yang bisa saya lindungi untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Pertama, teman-teman harus mengeliminasi yang namanya 50, 30, 20. Seiring dengan kenaikan gaji yang teman-teman miliki. Ini masih relevan kalau 10 juta. Ini 20 juta masih relevan ya, tapi kamu akan tertinggal ya kehidupannya. Di atas 50 juta atau udah di 50 juta, 50, 30, 20 itu kurang bijak untuk diterapkan. Bayangkan teman-teman setiap bulan bisa spending 25 juta dengan uang 50 juta yang dimiliki. Terus bisa punya kemauan sampai 15 juta. Menurut saya ya, itu akan sangat lama kamu mencapai yang namanya kebebasan finansial ya, atau kamu bisa dalam keadaan yang lebih bagus lagi. Karena ya saya pun juga tahu ya dulu ketika pendapatan saya segini, saya spending tuh sebulan yaitu di bawah 10 juta. Saya pas-pasin ya. Pas-pasin gimana biar habis di 8 juta aja. Maksudnya nggak lebih dari 8 juta. Sehingga kamu harus paham ya, ketika kamu udah bebas ya dari angka 10-20 juta, kamu harus menggunakan suatu metode yang berbeda. Metode yang mana kamu mendulukan yang namanya investasi dan juga saving. Tapi saving bukan di tabungan, tapi di instrumen-instrumen risk free rate yang mana setidaknya ya dia harus mengalahkan nilai inflasi. Lalu langkah yang kedua, sesuai dengan tangga pertama di Tenak Uang, teman-teman harus memiliki 10 juta di rekeningnya. Dan harapannya ya 10 juta itu setiap bulannya itu nilainya harus bertambah. Alias teman-teman harus menyisihkan dana darurat. Memang sebelumnya saya sudah menjelaskan ke teman-teman bahwa ada yang namanya time value of money. Dan over long enough period of time, nilai uang itu akan mengalami penurunan. Tapi teman-teman tetap bisa ya berinvestasi di beberapa aset yang relatif aman seperti reksadana atau obligasi untuk menaruh teman-teman memiliki dana darurat supaya ya teman-teman nggak tergerus nilainya seiring dengan berjalannya waktu, tapi dana tersebut tetap liquid dan dana tersebut juga relatif lebih aman. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya bulan, teman-teman harus menggunakan yang namanya growth allocation models. Atau jumlah uang dan juga dana darurat yang teman-teman miliki, itu slightly over time harus bertambah nilainya. Jadi growth allocation model itu bisa teman-teman hitung ya, dengan uang rasio atau uang perhitungan setiap bulannya, gaji dikali persenan tabungan. Misalkan, teman-teman di sini memiliki gaji 100 juta. Dan teman-teman merasa bahwa persenan untuk tabungan itu ideal misalkan ya 25%. Artinya apa? Ya teman-teman setiap bulan itu harus menabung kurang lebih 25 juta. Lalu sisa tabungan atau jumlah tabungan dari bulan sebelumnya itu teman-teman kalikan 10% dan itu adalah jumlah yang teman-teman tambahkan untuk bulan selanjutnya. Jadi kalau begini ya, sisa tabungan itu adalah 25 juta, teman-teman kalikan dengan 10%, itu jadinya 2,5 juta. Jadi di bulan pertama, teman-teman menabung itu sebanyak 25 juta. Tapi di bulan kedua ya, teman-teman harusnya menabung itu meningkat, yaitu adalah 25 juta ditambah dengan 2.500.000 ya. Jadinya adalah 27.500. Artinya apa? Ya, kemudian kamu kalikan lagi di tahun ketiga ini dengan 0,1 atau kamu kalikan 10%. Artinya seiring dengan waktu jumlah tabungan yang kamu miliki itu harusnya bertambah. Ini adalah bentuk aplikasi dari growth application model. Jadi setiap saat ya jumlah tabungan yang kamu alokasikan itu bertambah. Tapi ya jangan menabung biasa atau menabung di bank yang konvensional. Kamu lihatlah ya beberapa aset yang memiliki risiko relatif rendah dan dia relatif bisa mengalahkan inflasi. Jadi setiap bulan ya jumlahnya ini akan terus bertambah ya karena dari pokok atau tabungan di bulan sebelumnya ini kamu kalikan 10% dan kamu tambahkan terus. Lalu selanjutnya teman-teman lunasi utang dan hindari budaya konsumtif. Hindari pakai kredit card. Karena saya itu juga tidak punya kredit card ya dulu. Sekarang ada untuk beberapa kebutuhan tertentu. Untuk kebutuhan-kebutuhan subscription atau belanja barang ya di luar negeri yang mana sifatnya saya gunakan untuk produktivitas. Jadi saya dulu pun tidak menggunakan kartu kredit karena apa? Saya tahu bunganya tinggi dan juga beban operasionalnya itu relatif banyak.
Tapi kalau teman-teman mau berhutang tapi itu sifatnya konsumtif, itu maksimal ya teman-teman, itu adalah 30% dari kamu punya liquid capital. Kalau kamu punya duit cuma 100 juta, kamu boleh utang, oke? Maksimal itu adalah 30 juta. Tapi ya 30 juta ini bukan utang untuk beli kendaraan, bukan utang untuk membeli MacBook baru untuk main-main, atau utang membeli HP baru. Ini ya utang yang kamu gunakan ya untuk sesuatu yang sifatnya produktif, bukan konsumtif. Tapi ya teman-teman harus paham ya, utang yang produktif pun ini juga memiliki risiko, dan banyak sekali ya di Indonesia ini UMKM yang mengalami default atau gagal bayar ya. Padahal mereka ini juga melakukan hal yang benar, atau mereka ini maunya kredit ya untuk ekspansi usaha, namun karena ada economic downturn akhirnya mereka gulung tikar dan mengalami penurunan usahanya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan utang yang produktif. Kalau utang konsumtif itu menurut saya pribadi, yaitu hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan. Kalau teman-teman mau segera mencapai yang namanya kelonggaran finansial ya. Saya ngomong kebebasan tuh agak panjang. Setidaknya kita ngomong kelonggaran finansial. Oke, kita udah hitung-hitungan ya. Selanjutnya, teman-teman kalau mau lebih aman ya gajinya tidak mengalami minus, teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya latte effect. Karena teman-teman bekerja di suatu instansi, ya di suatu lembaga, kadangkala ada budaya organisasi tertentu, ada orang yang traktiran, ya ada orang yang ulang tahun, ada orang yang resign, kamu harus belikan donat Jeko dan lain sebagainya. Itu kadangkala membuat yang namanya hidden cost. Ada biaya yang terlalu banyak yang teman-teman ini juga ikut menanggung. Ya itulah mengapa ya saya ngomong ya, bedakan rekening itu 3 ya teman-teman. Rekening 3 seperti ini. Ya rekening pertama ya untuk saving, ya untuk tabungan. Oke. Yang kedua ya mungkin untuk daily life ya, untuk daily. Oke. Dan ketiga ya siapkan ini untuk hal-hal yang tidak terduga ya, yang sifatnya ini latte effect. Kalau misalkan ya teman-teman ya punya gaji ya 10 juta ya, ini paling pol ya di 500.000 lah ya. Kalau misalkan ya kamu udah limit batasnya ini dan ada temenmu yang traktiran atau ada yang temenmu yang tiba-tiba ulang tahun, ya kamu harus bilang ya, nggak bisa kasih kado apa-apa. Karena teman-teman harus paham ya, latte effect itu adalah pengeluaran yang kecil, tapi kalau teman-teman hitung lama-lama dia semakin menggelembung dan kamu nggak sadar. Ya, kamu nggak sadar biaya dari bahan-bahan itu meningkat ya, kemudian biaya dari harga-harga itu meningkat, dan kamu setiap hari ya, contohnya misalkan ngopi nggak kerasa ya di kedai kopi yang mahal, dan kalau kamu akumulasikan ternyata itu udah take space sampai puluhan persen dari gajimu setiap bulan. Jadi kamu kalau mau ya punya gaji yang bertambah tapi tidak minus, kamu juga harus memperhatikan ya potensi latte effect, dan juga menunda ya kalau bisa melarang keperluan-keperluan yang tidak perlu. Terakhir ya ini penutup, gimana caranya supaya gaji saya nggak boncos? Ya jawabannya teman-teman harus memperbesar ya yang namanya input. Karena ya mau nggak mau ya kalau kamu merasa biayamu itu tambah gede, ya gengsimu tinggi, ya kamu harus gedein input. Input ini bisa teman-teman bagi ke 3 hal ya. Pertama adalah main income. Main income. Kemudian kedua ya itu adalah passive income. Dan ketiga itu adalah portfolio income. Main income ya teman-teman mau nggak mau ya tingkatin karirnya, perbanyak gajinya. Kedua passive income ya bangun beberapa bisnis yang sifatnya autopilot yang teman-teman masih bisa dapat keuntungan di sana. Kemudian berinvestasi ya di aset apapun, saham, reksadana, kripto, anything yang mana teman-teman bisa memperbesar inputnya. Kalau ya teman-teman tahu ya kamu punya spending yang cukup gede ya. Jadi harus 3 ini ya. Itulah mengapa saya selalu mendukung teman-teman yang memiliki main income untuk mengeksplorasi waktu mereka ya di hal-hal yang lain. Kamu bisa lakukan apapun, kayak kamu bisa dropshipping, kamu bisa explore AI, kamu bisa jadi content creator, kamu bisa jadi influencer, kamu bisa lakukan apapun ya untuk membangun yang namanya passive income ini. Kemudian kamu investasikan jadi portfolio income, sehingga ya teman-teman harus paham yang namanya ya input dan juga output. Ya kadang-kala kita nggak bisa membatasi ya segala pengeluaran yang kita miliki, tapi kalau kita ya punya input yang maksimal, kita punya angka ya yang tambah gede, ya kita merasa nggak masalah dengan spending yang kita lakukan. Karena ya hidup cuma sekali, tapi kalau kamu hidup kebanyakan gengsi, ya mending tingkatin money dulu ya. Karena kalau enggak, ya kamu akan menjadi orang yang sangat menderita. Itu dari saya Kalimasada, dan semoga video panjang ini bermanfaat dan teman-teman paham
esensinya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.